semua pengikut para nabi dan rasul punya kewajiban dia untuk melanjutkan, untuk melaksanakan, dan untuk menjalankan apa yang dibawa oleh nabi dan rasulnya. Ya, tentu nabi akhir zaman, rasul akhir zaman adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada kita. Maka kita harus mengikuti pola ya, dan mengerjakan sebagaimana yang Rasulullah berikan kepada kita. Tidak hanya sekedar lisan, tidak hanya sekedar pandangan, tetapi juga pekerjaan. Nah, jadi para ibu sekalian akan muncul pada sisi ini tentang mauqif at-takdzib, tentang orang yang berdusta ya, tentang orang yang berdusta. Artinya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa orang itu betul-betul berdusta, tidak mengikuti, tidak mau menerima gitu. Tapi tadi ada orang yang dia mendustakan dirinya. Pokoknya dengan aktivitas seperti itu dia jadi untung, tapi hanya untung untuk sendiri. Dia lupa bahwa apa yang dia dapatkan itu bukan menjadikan dia menjadi lebih baik. Jadi ada dakwah, tapi dakwah itu malah menjadikan kesesatan. Dan itu banyak. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Tapi ada orang yang memang al-iman, mauqifnya iman, betul-betul dia beriman. Dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah, bukan dunia. Ya, maka kita rasakan apakah Rasulullah menikmati hasil dari dakwahnya ketika itu? Belum. Sampai beliau meninggal. Nah, kita ini sedang menikmati. Tapi sayang terkadang kita tidak sadar diri, kita lupa bahwa di balik kenikmatan perjalanan dakwah Rasulullah SAW itu kita juga punya tugas. Ya, punya tugas. Yang tetap harus melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Kalau kita merujuk tentang cerita Nabi Musa akan melantik 12 pimpinan Bani Israel, itu Allah Subhanahu wa taala menyelipkan sebuah perintah kepada Nabi Musa untuk dijelaskan kepada 12 pimpinan itu. Apa kata Allah? Qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa adzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah. Al-Maidah ayat yang ke-12. Allah berfirman, kalau kalian ingin selalu bersamaku, pertama, kalian harus menegakkan sholat. Jadi tidak akan pernah lepas tuh dakwah itu dengan sholat. Makanya ketika kita akan berdakwah pun juga kita dianjurkan untuk sholat. Walaupun waktu itu bukan sholat wajib, sholat sunnah. Karena kita sedang berharap kepada Allah. Maka harus ada sesuatu kebiasaan baik yang dimana kebiasaan itu ketika kita akan melakukan dakwah tadi, ketergantungan kita kepada Allah sangat besar. Yang kedua, wa ataitumuz zakat. Zakat. Ya. Jadi tugas pemimpin itu ketika dilantik diingatkan masalah sholat, masalah zakat. Ya. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka tentu zakat ini akan ada masalah. Dan bisa saja Allah memberikan azab pada sebuah negeri. Kenapa? Karena pengelolaan zakatnya tidak baik, atau memang tidak dilakukan zakat itu, atau dilakukan tetapi tidak disalurkan. Yang tidak disalurkan. Nah, sehingga sanksinya pun tidak hanya kepada si pelaku, tetapi kepada yang tidak melakukan pun tidak akan terkena sanksi. Yang ketiga adalah wa amantum bi rusuli wa adzartumuhum. Mengimani Rasulku, kata Allah, dan melanjutkan perjuangannya. Lanjutkan. Bukan soal masalah lanjutkan itu masalah kepemimpinan dunia, bukan. Tapi artinya melanjutkan dakwah. Kalau memang itu amanah adalah amanah dunia, maka jangan lupa ada amanah akhirat. Apa itu dakwah? Siapapun dia gitu. Jangan sampai perjuangan agama ini yang dibawa oleh Rasul itu mati gara-gara kita. Dan kita lihat bagaimana akhir manusia yang mencoba untuk mengkat dan menghapuskan dakwah itu. Dari dulu dan sampai mendatang akan dapat sanksi yang sangat keras dari Allah. Tidak main-main. Dari mana kita dapat penjelasannya? Secara umum, dari Al-Quran.
Kadang disebutkan juga oleh Allah namanya, walaupun itu gelar, bukan nama aslinya. Atau barangkali tidak disebutkan namanya, tetapi nampak dalam sejarah di dunia ini. Mengapa? Karena dia menantang Allah di situ. Kenapa? Karena mengutus dakwah. Jadi pekerjaan yang paling besar pada diri orang yang beriman itu adalah dakwah. Sehingga jangan sampai kita mencari rezeki itu hanya sekedar untuk menyenangkan hati kita, menjadikan kita kaya. Oh, tidak ada apa-apanya di mata Allah seperti itu. Tidak ada apa-apanya. Percuma kita kaya kalau kekayaannya untuk diri sendiri. Percuma kita pintar kalau kepintarannya untuk diri sendiri. Percuma kalau kita ini dihargai ataupun dimuliakan manusia, tetapi untuk diri sendiri. Biarlah orang itu barangkali tidak terkenal, tetapi semua pikirannya, semua nafasnya, semua pergerakannya untuk Allah. Itu yang kita butuhkan, karena kita tidak butuh kemuliaan dari manusia. Kita tidak butuh pujian dari manusia yang bisa jadi menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan dari kita. Tapi kita butuh kemuliaan dari Allah. Kita butuh nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya di langit. Itu yang kita butuhkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu yang Allah katakan di dalam surat ketiga ayat ke-26. Kita hanya butuh ucapan dari Allah. Terima kasih. Kita tidak butuh ucapan dari manusia. Kalau kita butuh ucapan dari manusia, lalu manusia itu membuat kesal pada diri kita, tentu kita tidak akan mungkin di kemudian hari berbuat baik kepada. Kenapa? Karena kita berharap lisan, jawaban, dan kemuliaan dari manusia. Hanya sesaat. Lihat Firaun, kita lihat Qarun, ya, kita lihat Haman, dan yang lainnya. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak hanya ada mauqif dusta, pendustaan, tidak hanya ada mauqif tentang masalah iman, tetapi juga ada mauqif tentang masalah awaqibihim. Ada tentang sebuah sanksi hukuman yang Allah berikan. Jadi kalau kita yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya tidak salah kalau di kemudian hari Allah akan pilih pemimpin yang jahat, pengaturan yang mengatur negeri ini yang jahat. Kenapa? Karena kita tidak melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita tidak melakukannya, kita tidak memilihnya. Pilihlah, walaupun ada mudaratnya, tapi yang terkecil mudaratnya. Kalau kita tidak memilih, maka kita akan bertanggung jawab di kemudian hari. Itu sebenarnya ini bukan mau promosi, bukan. Tapi ini juga bagian daripada dakwah. Harus kita pikirkan masa depan. Kita tidak milih, tapi kita hidup di tempat yang kita tidak milih. Nggak pantas rasanya. Keluar saja dari tempat itu. Kalau kita tidak memilih, ya, nggak pantas. Ya, jadi tetap harus kita memilih. Kenapa? Nanti kita ditanya, kamu milih apa? Nggak milih. Tapi kenapa kamu hidup di situ dan kamu menikmati orang yang bukan kamu pilih? Karena nggak ada lagi, nggak boleh. Itulah dakwah. Dalam kondisi apapun kita harus bersikap. Maka dakwah itu membutuhkan al-ilmu qabla al-amal. Kita butuh ilmu sebelum berbuat. Nah, kita ini kadang-kadang nafsu saja. Kenapa? Karena melihat di YouTube, karena melihat kiriman dari Facebook, tapi kita tidak belajar dengan ilmu. Cobalah kita dalami ilmu sebelum kita memutuskan sesuatu. Ya, itu yang Allah ingin ajarkan kepada kita dari ayat 13 sampai 19 ini. Dan ini pengajaran dari Allah, bukan dari kita, bukan. Allah yang mengajarkan kepada Rasulnya dan juga kepada kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun." Dan buatlah perumpamaan bagi mereka, orang-orang yang ada di Makkah, orang-orang Quraisy,
yang ada di Mekah dan juga orang-orang yang beriman yang ada di Mekah waktu itu tentang ashabul qaryah, tentang penduduk sebuah negeri. Ya. Kenapa? Idja'ahal mursalun. Ketika penduduk itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala utusan. Id arsalna ilaihim itsnain. Diingatkan bahwa mereka itu diberikan utusan sebanyak 2 orang. Nah, di sini tidak disebut 2 orang itu siapa. Ya. Jadi kalau ceritanya arsalna artinya apa? Dia nabi. Nabi itu kan jumlahnya bukan 25. Ya, diperkirakan 225.000 nabi dan rasul. Nah, rasul itu kan tidak banyak dibandingkan nabi. Kalau nanti disaring lagi menjadi ulul azmi, hanya berapa? Berapa orang ulul azmi? Nah, jangan kita tidak ngerti juga nanti ditanya rukun iman, dijawab rukun Islam. Ditanya rukun Islam, dijawab rukun iman. Nah, ini repot nih. Anak sekarang pada tidak paham nih, yang SMP, SMA. Wajar saja kalau berubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang jelek. Ya karena rukun iman, rukun Islam sendiri tidak diajarkan gitu. Bagaimana akan memahami tentang masalah Tuhannya sampai ke nabinya. Apalagi mau kerja dakwah, wah nggak bisa. Mau bagi-bagi beras, wah nggak bisa. Hitungan dulu dia buat aku berapa persen. Wah masya Allah. Ngurusin musola masjid berapa persen buat aku ini. Kenapa? Kami bakal ngurus masjid sama musola. Apa urusannya? Kita sudah dipilih saja untuk mengurus itu lebih besar dibandingkan manusia memberikan sesuatu kepada kita. Karena Allah yang memilih. Ya, karena Allah yang memilih dan kita tidak pernah tahu siapa yang akan memilih kita kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dikirim 2. Maka sudah buhuma, tetapi 2 ini dikirim didustai. Tidak diterima gitu. Fa'azazna bitsalits. Lalu Allah mengutus yang ketiga. Ya, mengutus nabi yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah kepada kalian. Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Tetapi apa jawaban orang-orang yang berdusta tadi? Kalian itu sama seperti kami. Apa bedanya? Ya kan Nabi dan Rasul kan sama betul. Ya kan itu. Sama seperti ketika Allah mengatakan kepada kita di dalam surat yang ke-18 ayat ke-10. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kata Allah, ya Muhammad, jelaskan kepada umatmu, kepada manusia. Rasulullah mengatakan, innama ana basyar, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Sama gitu. Makannya makan bedanya, Rasulullah itu kan makannya gandum, roti, kan gitu. Kalau kita makan roti tetap saja lapar. Kenapa? Kita makan nasi. Nah, orang Arab itu kalau makan nasi tetap lapar dia karena belum makan gandum. Itu bedanya. Makanya mereka itu makan nasi pakai roti. Nah kita kalau makan nasi pakai roti kan aneh. Karena tidak terbiasa gitu. Tidak terbiasa kalau dia makan nasi pakai roti. Ya kenapa? Karena yang dia ubah itu, yang dia cari adalah lauknya. Dia makan lauk, kalau kita betul-betul makan nasi, lauk sedikit, dia lauknya banyak, nasinya sedikit. Kenapa? Ya itu kebiasaannya. Lah kita, kalau lauknya banyak, nasi sedikit, ini bakal bermasalah. Tidak selesai sebulan, tidak selesai. Nah itu bedanya. 1 ayam untuk 1 orang sekali makan. Kita 1 ayam untuk 1 keluarga dalam 1 pekan. Iya kan? Kaki sama kepalanya jadi sop. Ya, besok apa disuir-suir jadi soto. Nah, coba. Bisa sampai sepekan itu ayam 1. Kalau di Arab tidak bisa, ayam 1 untuk sekali makan. Itu pun untuk 1 orang. Enggak yang berjenis laki-laki ataupun wanita. Jadi kalau dipotong-potong kecil, wah itu enggak ada apa-apanya. Hewan. Habis kita dibuatnya. Kenapa? Faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan gitu. Orang sana makan daging kambing besar-besar biasa. Kita baru berapa tusuk kambing itu sudah
masalah. Kenapa? Bukan kambingnya, tapi kacangnya. Kacangnya di sana tidak, di sana pakai dibakar, dipanggang. Lagi temannya biasanya kalau daging kambing itu atau onta itu bombay, ya, bawang. Nah kita enggak, wala bombay, wala Jawa. Nggak ada pakai. Karena penangkalnya, minumnya apa? Ya jeruk, ya, apa itu? Jeruk nipis. Ya. Nah kita teh dingin, ya gimana ndak rusak? Baik, larinya ke makanan. Ya. Nah jadi ma antum illa basyarun mithluna. Kata mereka, orang-orang kafir ini, kalian tuh sama seperti kami. Wa ma anzala rahmanu min syai'. Tidak mungkin Allah akan menurunkan, Allah yang Maha Pengasih itu menurunkan seperti kalian itu. In antum illa takzibun. Kalian tuh berdusta semua. Kenapa ini terjadi? Karena memang hati mereka tertutup. Hati mereka tidak terbuka gitu. Sebab kalau hati itu terbuka berarti dia punya iman. Maka dia akan open. Siapapun yang datang, dia dengar, dia terima gitu. Tidak langsung dibantah. Nah kalau ini apa? Dibantah. Dan ini bisa terjadi juga kepada orang yang mengaku diri beriman, tetapi dia punya kesombongan apa? Merasa bahwa dia sudah lebih dulu melaksanakan dakwah itu. Dan dia lebih tahu dan lebih pintar. Itu pun juga tidak diajarkan oleh Allah kepada kita dan tidak diajarkan juga oleh Rasulullah SAW kepada kita. Siapapun yang datang, terima dulu, dengarkan, karena bisa jadi ada keberkahan di balik itu. Kenapa? Karena di balik ini ada sesuatu yang misterius, ya, yang kita tidak tahu. Ya, ada yang misterius sekali di situ. Karena ini produk langit. Artinya apa? Ini mesin-mesin langit Allah turunkan. Nah, karena mesin ini mesin langit, otomatis Allah akan menyeleksi siapa yang bakal menjalankan mesin ini. Tidak sembarangan. Seperti Nabi Nuh. Itu kan mesin langit yang Allah punya. Nah, dipilih oleh Allah Nabi Nuh untuk menjalankan mesin langit itu. Kita belajar bahwa perjalanan Nabi Nuh dalam berdakwah itu 1000 kurang 50. Berarti 50-nya itu adalah kehidupan sebelum dan sesudah 950 tahun nikmatnya. Berarti sulitnya berapa lama? 950 tahun. Nah ini baru sehari 2 hari pengen dah besar, pengen terkenal, pengen kaya. Wah ya Allah. Lihat, makanya yang memasuki kapal Allah pilih tidak banyak. Ada yang mengatakan 40, ya pasangan semua. Ada yang mengatakan 60 pasang. Tetapi yang lebih banyak apa? Binatang. Berarti memang binatang itu mudah diatur. Apa binatang kita? Itu motor-motor. Ya kan? Nah, itu yang harus diatur. Baik tempatnya, posisinya, lalu kebersihannya, ya perhatian mesinnya. Kenapa? Memang di akalnya kurang dibandingkan kita, tetapi dia bisa diarahkan. Berarti manusianya yang tidak bisa diarahkan. Itu belajar dari dakwah. Sebab orang dakwah itu biasanya teratur. Sampai kendaraannya, pakaiannya, semua pikirannya, kebersamaannya teratur semua. Ya, maka jangan mau diatur. Kita ngatur sendiri. Ya, kalau sudah semua teratur, itu contoh. Contoh dari situ hal yang terkecil saja. Meletakkan sendal, ataupun apa, itu bagian daripada dakwah. Nah, sudah mulai gitu. Lirik-lirik, besok-besok ada datang lagi. Ya. Itulah dakwah. Ya kan? Lebih dulu datang. Nah, kalau menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Jangan sampai nanti gurunya yang nyiapin air, yang nyiapin ini itu. Wah, tidak jadi dakwah. Dakwah itu seperti itu. Karena mau cari berkah dakwah itu, gitu kan? Mencari berkah. Dan kita dapat berkahnya, ustadznya semua yang dapat. Dia yang nyapu, dia yang nyusun, dia yang ini, dia yang itu, kita hanya lihat aja. Ya Allah.
kebiasaan kalau bagus. Ini belajar buat kita semua. Sebab tadi ini produk langit yang kita baca. Kalau produk manusia yang dibaca nggak nyampe, karena lebih banyak kepada nafsu, ya nafsu kita. Baik, kita teruskan lagi ayatnya, nanti baru kita jelaskan satu. Lalu utusan ini bicara, menjawab. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Jadi utusan ini mengatakan sesungguhnya kami ini, Tuhan kami itu tahu bahwa kami ini adalah utusannya buat kalian. Hanya ingin menguatkan saja bahwa kami ini bukan bohong, kami ini bukan pendusta, 3 orang tadi itu. Ya, bahwa Tuhan kami tahu bahwa kami ini tugasnya ya diutus untuk kalian. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Ini versi 2 garis bawah. Dan kami ini tidak diutus kepada kalian kecuali kami untuk menyampaikan yang nyata. Jadi jangan yang bohong. Sebab kadang-kadang nih berdakwah, tapi supaya orang suka dengan dia, supaya dia diundang lagi, maka dia bercerita, tapi ceritanya bukan nyata. Ujungnya apa? Gak ada auranya, rasanya gak ada. Orang hanya bisa tertawa, hanya bisa senang, tetapi apa yang dia katakan bohong semua. Nah ini kan khawatir, kenapa? Apakah dia tidak merasa khawatir kalau apa yang dia katakan dicatat oleh Allah? Dan catatan itu akan membuat kesulitan bagi dirinya sendiri. Bagaimana kalau dia mendapatkan hasil dari dakwahnya itu? Misalnya ada orang yang berharap betul dari dakwahnya itu, tapi hasilnya hasil dari bohong, sia-sia. Jadi di dalam dakwah ini pun juga ada pembohong, ya, banyak sekali. Kenapa? Tadi pola pikirnya pola pikir dunia. Ya, baik, kita teruskan. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Nah, kata orang-orang kafir ini, mereka mengatakan inna tatayyarna bikum. Gara-gara kalian kami ini kena musibah. Ya, di dalam situ bernasib malang ya. La illam tantahu, apabila kalian itu tidak berhenti, lanarjumannakum, kami akan merajammu, kami akan melempar kamu dengan sesuatu. Wala yamassannakum minna 'adzabun alim, dan kalian akan merasakan siksa kami. Jadi manusia ini merasa paling kuat gitu. Dia bisa menyiksa makhluk yang lain. Dia lupa bahwa Allah lebih kuat lagi siksaannya. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum. Iya. Jadi berbicara nih, yang utusan ini berbicara nih. Ta'irukum ma'akum. Itu permasalahan nasibmu kayak begitu, itu karena kamu sendiri. Jangan salahkan kami. Kebiasaan kita kan kayak begitu. Kalau sudah yang menyenangkan, kita. Kalau sudah yang tidak mengenakan, kita mulai lempar. Ya, lempar batu sembunyi dompet. Nah, sembunyi tangan. Ya, ya gitu modelnya. Ya, in dzukirtum. Ya, kami tugasnya kan hanya memberikan peringatan kepada kalian. Ini juga tolong digaris bawah. Tadi bicara tentang masalah menyampaikan, yang kedua berbicara masalah hanya memperingatkan. Ya, hanya memperingatkan. Bal antum kaum musrifun, kalian itu adalah kaum yang melampaui batas. Baik, ibu sekalian, kita kembali pada permasalahan yang ada di sini, bahwa Allah mengutus utusan sampai 3 utusan, dan ketiga utusan ini semuanya dibunuh. Ya, ujung ceritanya semua utusan ini dibunuh. Maka jadi pendakwah itu harus siap mati. Jangan siap enak, harus siap mati. Dari situ dari siap mati dulu. Ini bicaranya masa surat Yasin gitu. Nah, jadi baik, kita ambil dari sisi ilmu dakwah. Apa yang harus kita persiapkan ketika kita akan melaksanakan dakwah? Ya. Persiapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah
Al-qudratu litanfidh. Dalam bahasa Arab disebut al-qudratu litanfidh. Artinya kesanggupan untuk melaksanakan. Jadi kita harus punya kesanggupan untuk melaksanakan amal itu, kerja itu. Nah, kalau sudah dari awal tidak punya kesanggupan, jangan nimbrung. Ya, gak usah ikut, kenapa? Nanti jadi fitnah. Ya, jadi fitnah, bukan fitnah kepada orang lain, fitnah di dalam sendiri. Akhirnya sesama kita saling bicara. Wah, itu dia disuruh, dia ikut-ikut, tapi disuruh nggak mau. Begini begitu, kalau disuruh yang berat-berat dia alasan aja, dia sakit lah, dia ada urusan keluarga lah, apalah. Tapi kalau sudah bicara masalah dia, oh bukan main, dia cepat. Nah, ini jadi fitnah. Maka kesiapan pertama yang harus kita lakukan adalah kesanggupan dalam melaksanakan. Ya, harus ada gitu. Baik, nanti ada hubungan juga dengan kesanggupan. Yang kedua adalah as-sabru fi a'ba'i da'wah. As-sabru fi a'ba'i da'wah. Kesabaran di dalam bukan dakwahnya, iya, memikul beban dakwah. Dakwah ini bukan main beban, mendingan jadi PNS. Iya. Kenapa? Ya, orang berdakwah itu kan orang yang tebal muka. Sudah dicaci, datang lagi. Dicaci lagi, datang lagi. Terus saja berulang-ulang. Makanya orang berdakwah itu senangnya apa? Senang ulang-ulang. Ulang lagi, ulang lagi. Makanya kalau kita berdakwah omongannya diulang lagi. Coba aja tuh lihat catatannya. Banyak ayat yang diulang-ulang, tapi tidak pernah dibaca mereka sampai rumah. Yang dibuat dibuka di setiap pengajian saja. Yakin, makanya pada nggak hafal. Semuanya nggak hafal. Nah, jadi yang kedua ini as-sabru fi a'ba'i da'wah, sabar di dalam memikul beban dakwah. Beban. Ya, kalau yang tidak terbiasa bisa stres. Kenapa? Dia harus mencari dana. Padahal di sisi lain juga dia perlu dana secara pribadi. Dia harus menata orang. Padahal barangkali dia sendiri juga di rumah juga harus menata diri. Dia barangkali harus istirahat. Tapi tidak bisa tidak, dia harus keluar melakukan itu. Malah dia kalahkan semua apa yang dia inginkan secara pribadi. Untuk siapa? Untuk umat. Tidak bisa kan? Ini tidak sembarang. Maka lihat bagaimana Rasulullah bersama istrinya Khadijah. Semua kekayaan Khadijah habis buat apa? Buat menjalankan misi Allah ini. Habis. Dan Khadijah itu rela, ridho. Wajar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan Khadijah pada tempat yang tertinggi. Seorang wanita yang dimuliakan tidak hanya oleh penduduk bumi, tapi juga penduduk langit pun memuliakannya. Dan janji-janji Allah itu terbukti sebelum Khadijah itu meninggal dunia. Nah, ini sebuah contoh gambaran. Ya, sampai di ujung kehidupannya Khadijah itu sama seperti Rasulullah. Ya, kain kafannya itu robek. Kenapa? Karena kain pakaiannya itu Khadijah robek untuk mengkafaninya. Lah kita, Masya Allah, masih banyak pakaian kita yang kita tidak pakai, yang kita simpan saja, walaupun tidak bisa dijadikan sebagai kain kafan. Yang dulunya Khadijah itu kaya raya, milioner dia, sampai banyak laki-laki yang ingin menikahi dia sebelum dia menikah dengan Rasulullah. Tapi dia menikahi sosok manusia yang jauh dari prediksi para laki-laki Quraisy waktu itu. Yang ujungnya hartanya dihabiskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih besar daripada seisi dunia dan langit. Ya, modal kita. Jadi kita butuh sabar. Ya, maka sabar itu. Insya Allah saking sabarnya akan dibesarkan badannya oleh Allah. Akan dibesarkan anak-anaknya oleh Allah. Akan dimudahkan semua. Amin. Yang paling utama Allah akan tenangkan hatinya. Nah, itu yang paling penting.
Yang ketiga adalah istijabatul amal. Persiapan yang ketiga adalah istijabatul amal. Menyambut tugas. Istijabah. Jadi bagaimana ketika tugas itu menghampiri kita, kita sambut. Ya, kita langsung siap untuk mengerjakannya. Tidak menolak, bukan nantilah, kenapa nggak yang lain saja. Itu dakwah. Maka Rasulullah SAW tidak bisa mengelak, dia harus menerima tugas besar ini, walaupun pada dasarnya bertentangan dengan jiwa. Siapa saya tidak bertentangan? Malah pertentangannya yang paling besar itu kan di dalam rumah, di rumah kita sendiri. Bisa jadi antara kita dengan pasangan kita itu cekcok tentang masalah ini. Nah, kalau tidak frame-nya sama, maka akan sulit kita melaksanakan dakwah itu. Sehingga terkadang tujuannya pun juga beda. Ocehannya pun di dalam akan rusak. Kenapa? Karena beda. Visi misinya beda di sini. Dan kita paham dari awal bahwa surat Yasin ini adalah surat membangun akidah dari awal. Dan surat ini Allah turunkan kepada Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Apalagi alasannya gitu? Bukan setelah hijrah, tapi ini sebelum hijrah. Berarti Rasulullah itu dalam keadaan masih sulit. Jumlah kaum muslimin masih sedikit, tertekan. Coba, selalu bahasanya akan dibunuh. Jadi kalau ulama itu dikejar-kejar untuk dibunuh, itu bukan permasalahan baru, permasalahan lama gitu. Ya, dibunuh, dilempar kotoran onta. Nah, ini kan belum ada yang melempar kotoran, ya kan? Paling langsung tadi ditusuk lah, apalah. Semuanya sudah ada terjadi. Jadi bukan hal yang baru pada dasarnya. Apa kita tidak urung untuk menjadi seorang dai? Kenapa? Takut nanti kena tusukan? Nah, Umar itu sengaja berniat supaya disyahidkan ketika dalam keadaan tugas disusuk. Ya, pertama ketika dia mengimami salat subuh. Baik, yang keempat, ada muddubur. Ada muddubur. Dabbaro yudabbir. Ya, ada muddubur. Artinya pantang mundur. Ya, jadi kalau sudah maju, pantang dia mundur. Kalau bahasa kita pantang mah maju. Iya, yang sudah diludah itu. Wah, nggak jadi. Ya, makanya harus siap betul dari awal. Ya, kalau kita melakukan sesuatu sosial, pekerjaan sosial, berat. Kenapa? Ya namanya sosial. Belum tentu ya seperti yang pekerja tetap itu per bulannya. Tapi alhamdulillah tadi badan masih gemuk, masih bisa tersenyum, ya kan? Ada saja rezekinya kan gitu. Makan gorengan, makan apa misalnya. Ya, tak lama lagi di luar, tenang. Nah, persiapan yang kelima adalah adamun maksiyah, tidak bermaksiat. Jadi sebagai seorang penyuluh dakwah, maka dia mencoba untuk menjaga dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, adamul maksiyah. Nah, ini persiapan yang harus kita lakukan sebagai seorang dai. Ya, maka tadi dai itu tidak harus ada di podium. Ya, bisa itu dengan paskas itu juga bagian daripada dai. Maka bersihkan semua. Nah, apa yang harus kita jaga? Kalau tadi persiapan di dalam pelaksanaan. Nah, sekarang yang harus kita jaga dalam pelaksanaan. Apa yang perlu kita jaga? Pertama adalah ruhiyah ta'abbudiyah. Ruhiyah ta'abbudiyah. Ruhiyah yang selalu beribadah. Jiwa yang selalu punya keinginan besar untuk beribadah kepada Allah SWT. Artinya dia ingin semua rangkaian aktivitas yang dia kerjakan dalam rangkaian ibadah kepada Allah. Ya, itu sisi seorang dai. Jadi duduknya seorang dai saja itu sudah berkah. Duduknya saja. Kita duduk semisalnya di tengah-tengah orang, kita nggak ngomong saja, itu akan berpengaruh besar.
Nah, kalau kita duduk gak dihirauin sama orang, ini perlu tadi itu, ya kan? Perlu persiapan tadi. Yang mana? Yang 5. Nah, kalau ini penjagaan yang harus kita jaga. Makanya sebagai seorang dai itu jangan kurang zikirnya, jangan kurang salawatnya, jangan kurang amalan sunnahnya. Kenapa? Karena kita sedang berharap besar dari Allah. Kekuatan tadi itu, kekuatan itu. Dimana kita mau perang tapi perang kita dalam keadaan ngantuk terus, ya gimana mau perang? Kan nggak mungkin. Kita mau perang tapi masih mikirin tidur. Kira-kira di sana bisa tidur nggak ya? Sampai sana dapat apa lah ya? Ya, masya Allah. Jangan pikirin, nanti Allah yang akan pikirin. Allah yang akan pikirkan. Apalagi kalau dalam sisi berdakwah itu masih cekcok, masih ada iri. Ya, di antara aktivitas dakwah, aktivis dakwah itu. Ini wilayah kami, nggak boleh masuk-masuk. Ya Allah, ya Allah, masih kayak begitu. Semestinya saling sinergis gitu, saling membantu. Ya sudah, apa yang kami bisa bantu, apa yang juga kami bisa bantu nih, kan enak ceritanya. Karena tujuannya sama Allah, bukan tujuannya fulus, mafi fulus, mampus. Bukan. Tujuan kita bukan itu. Itu kan bagian daripada apa? Sisi lebihnya dari Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang Allah inginkan, pasti Allah sudah siapkan semuanya. Nah, kalau dari awal saja kita sudah berpikir seperti itu, nanti kita akan dapat di ayat 20-an nanti. Ada penjelasannya. Ya, ada penjelasannya. Baik. Nah, yang kedua dalam menjaga itu adalah amaliyatu fikriyah. Amaliyatu fikriyatun. Amal yang selalu dilakukan dengan pemikiran. Artinya apa? Amal yang pemikirannya itu bertambah gitu. Berarti kan ada ilmu di sini. Jadi dia tidak melakukan pekerjaan, perbuatan kecuali dia selalu mendapat penambahan ilmu. Jadi berpikirnya itu semakin hari semakin keras, semakin hari semakin luas. Kenapa? Ilmu. Nah, ini salah satunya kali kita mengaji. Jadi tidak hanya sekedar ser-seran saja kita ada mengaji, bukan. Tapi yang paling penting bahwa kita sedang butuh kekuatan diri kita secara fikriyah, pemikiran, karena kita mau kerja besar. Dan kita akan melaksanakan amanah besar. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, dia tidak hanya wilayah, sekedar wilayah kecil seperti provinsi, tapi bisa jadi dia akan beraktivitas di wilayah nasional ataupun internasional. Jangan kira ini tidak bisa. Kalau Allah menghendaki, insya Allah bisa. Hanya permasalahannya, amaliyah fikriyahnya ini sudah dikuatkan atau belum. Nah, kalau kita belajar saja tidak mau, kalau belajar dari internet ya kayak begitulah hasilnya. Ya, kayak gitulah hasilnya. Tapi kalau kita belajar dari kitab, ya, kita belajar dengan guru, itu lebih daripada kita belajar di internet. Ya memang paling mudah, ngapain capek-capek di rumah juga kita bisa lakukan. Tapi kita butuh keberkahannya, karena ada sesuatu yang barangkali kita tidak dapat di wilayah itu. Atau barangkali juga kita tidak dapat sepenuhnya di wilayah seperti ini. Jadi digabungkan menjadi satu. Nah, di antaranya adalah untuk menjaga sisi perjalanan dakwah itu adalah amaliyatul fikriyah. Nah, kita butuh waktu khusus untuk kita menguatkan dan menambah kualitas diri kita. Makanya kenapa Allah SWT tidak memerintahkan semua ikut perang. Tidak, sebagian perang, sebagian lagi menuntut ilmu. Kenapa? Nanti yang perang itu pulang, yang punya ilmu memberi motivasi. Nah, jadi kita sendiri butuh waktu khusus untuk belajar. Apakah secara umum seperti ini, apakah juga secara khusus? Harus ada. Tidak bisa tidak. Nah, tapi biasanya kalau secara khusus itu agak berat. Kenapa? Penyakitnya ngantuk. Betul. Makanya kalau belum ngaji nggak ada ngantuk. Pas ngaji ngantuk. Habis ngaji nggak ngantuk. Aman. Hanya jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Nah, yang ketiga yang perlu dijaga adalah harakiyatul dakwah, pergerakan di dalam dakwah.
Ini yang perlu kita jaga. Jadi pergerakan yang kita lakukan ini harus stabil. Kalau bisa naik, jangan turun. Ya, jangan turun. Kenapa? Kalau ketiga hal ini tidak ada, tidak terjaga dengan baik, ruhiyahnya dalam beribadah, lalu keilmuan dalam pemikirannya, lalu pergerakannya dalam pergerakan dakwah itu. Karena tiga hal ini akan memunculkan beberapa hal. Pertama, ad-difa'u dzati. Ad-difa'u dzati. Apa itu? Ketahanan diri. Artinya apa? Mental. Nah, tahan nggak mental kita? Ad-difa'u dzati. Untuk menghadapi tadi sesuatu yang capek, udah 20 tahun kayak begini. Ya kan? Akan muncul nanti penyakit-penyakit itu. Atau barangkali kayaknya kalau keluar dari sini nanti aku udah bisa hidup, aku mati, susah hidupnya. Udahlah, walaupun barangkali bertentangan dengan jiwa. Kenapa? Takut tidak dapat dunia. Insya Allah nanti ilmunya bermasalah kalau begitu. Kenapa? Karena tadi di fa'udzatinya tidak kuat, mentalitasnya tidak kuat. Hidup ini kan memilih. Kita jadi orang Indonesia ini pilihan atau ketetapan? Dan dari orang Indonesia ini ketetapan atau pilihan? Masa pilihan? Kita maunya milih, kita di Saudi. Ya Allah, kenapa aku dilahirkan di sini? Ketetapan. Kalau agama? Pilihan. Kenapa? Kita lihat dari hadis kan, ketika anak itu lahir, siapa yang warnai? Orang tuanya. Ya, kalau Yahudi, Nasrani, kalau dia Islam ataupun yang lain. Jadi agama pilihan. Ini belajar ini ketetapan atau pilihan? Pilihan. Makanya harus serius kan pilihan. Baik. Yang kedua adalah al-isti'abu al-maidani. Al-isti'abu al-maidani. Ini hasil dari 3 tadi ya. Al-isti'abu al-maidani ini adalah penguasaan lapangan. Jadi sebelum kita berdakwah, kita harus menguasai lapangan itu. Ada berita yang masuk, mau kemana kita, wilayah mana kita kan. Dan penguasaan ini tidak umum, tapi mendetil betul. Coba dilihat gitu. Tidak hanya bicara masalah pondok, tapi bisa jadi ada yang lebih besar lagi yang membutuhkan yang bukan orang pondok. Coba kita lihat di situ. Sehingga jangan sampai kiriman itu bertumpuk semua di situ. Bisa jadi orang-orang yang tinggal di sekitar pondok, walaupun bukan orang pondok misalnya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan oleh kita. Misalnya, artinya apa? Dalam posisi al-isti'abu al-maidani, menguasai lapangan. Ya. Nih lapangan kita apa sekarang? Oh, pilkada. Nah, kita gunakan kesempatan itu. Walaupun kita tidak menjual si orang itu, ya. Kita sedang mengambil kebaikan balik itu. Silakan saja. Ya, silakan saja. Masalah orang memilih siapa itu masalah pribadi, gak ada urusan. Kalau orang kita kan gak begitu, ambil semua kan gitu, nanti dicoblos semuanya. Kan ada sebuah kabupaten itu, datang tuh, ada sebuah kabupaten di Jambi itu, ya. Daripada kami mendustai mereka, ya kami colok semua. Akhirnya apa? Bermasalah lah surat ini, hangus semua. Tapi kami kan nggak salah, kenapa? Kami coblos semua, sebab kami dikasih semua sama mereka. Jujur dia, jujur. Kan kalau dibilang tidak memilih, milih kami. Tapi masalah satu tidak urusan belakang. Yang penting kami tidak berdusta. Ah itu coba sikap. Kenapa? Al-isti'abu al-maidani. Dia tahu lapangannya gitu. Nah, jadi kita juga harus mengetahui lapangannya. Ada apa di lapangan itu? Sampai hal yang terkecil kita tidak perhatikan. Sampai ke kerikil, barangkali sampai ke apa. Coba kita perhatikan. Sementara kita melihat yang di atas saja, jarang melihat di bawah. Ya, pandangan kita itu jarang melihat ke bawah gitu. Paling di atas, karena apa kebiasaan saja. Coba cari wilayah yang berbeda. Artinya apa? Cari sesuatu yang berbeda di situ. Ya,
kondisinya. Baik, itu secara khusus bicaranya. Yang ketiga adalah quwwatut ta'bir. Quwwatut ta'bir, kekuatan mengambil pelajaran. Kekuatan mengambil pelajaran. Ambil pelajaran itu sebanyak-banyaknya dari aktivitas dakwah yang kita lakukan. Bila perlu setelah kita berdakwah, bila perlu setelah kita beraktivitas, ada yang menulis supaya kita tidak lupa gitu. Ya, supaya ketika dilaporkan itu semuanya terdata, tidak dengan kepala gitu. Kalau kepala ini suka lupa. Jangankan berhari, beberapa jam saja atau menit saja kita sudah mulai lupa. Nah, cepat ditulis itu apa saja di situ. Sehingga menjadi evaluasi atau koreksi yang lebih kuat ke depannya. Artinya ada pembelajaran yang cukup besar di sini. Maka tidak salah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu pertama kali itu selain al-alaq di pertama, yang kedua al-qalam, nulis. Entah yang ditulis itu apa nggak tahu kenapa. Ya tadi karena ngantuk tadi kan. Seret. Nomor berapa nggak tahu, udah mulai kosong nomornya. Seret kan gitu kan. Pokoknya nulis. Kelihatan menulis pokoknya gitu. Kenapa? Kan karena zaman sekarang kita kan zaman malas untuk menulis. Kenapa? Udah ada digit. Akhirnya tulisannya nggak karuan. Kalau aslinya dia menulis. Tapi karena tadi alat itu, nah, artinya apa? Bukan kita menyalahkan alat. Karena nanti juga ini ada permasalahan itu di ayat berikutnya. Tapi yang kita salahkan adalah diri kita sendiri karena kita tidak bisa mengambil momen itu gitu. Nah, jadi di dalam kita beraktivitas dakwah ini, maka quwwatut ta'bir ini harus kita lakukan. Kekuatan di dalam kita mengambil pelajaran. Harus. Ya kalau memang perlu dengan alat, dengan alat. Kalau kita memang perlu dengan mata kita, dengan mata kita, ataupun dengan barangkali yang lainnya, kita lakukan. Ya, baik, berikutnya yang keempat, mu'ayasyatu al-amaliyah. Al-amaliyah. Mu'ayasyatu al-amaliyah. Mu'ayasyah. Ya. Artinya apa? Interaktif. Ada interaksi kita dalam berdakwah. Jadi jangan eksklusif, jangan hanya kita tidak menyambangi yang lain, kita tidak mengajak bicara yang lain, kita tidak silaturahmi dengan yang lain. Nah ini jangan seperti itu. Kita ajak, ya kita walaupun kita hanya menegur, apa kabar Pak, ini kan, muayasah, ada interaktif. Ya, tapi tadi jangan hanya sesama kita. Apa kira-kira? Di wilayah kita berdakwah. Contoh misalnya, mohon maaf, ini orang datang setiap hari Rabu, ini siapa kata orang sini. Nah karena mereka nggak tahu, gimana supaya tahu? Iya, bagilah dikit-dikit. Ini bukan apa bukan. Ini sebuah contoh saja, sebagai contoh. Ya, karena mereka juga bertanya-tanya pasti ini siapa setiap Rabu ini orangnya itulah ada lagi yang lain. Berarti ini lagi untuk ada foto sama dia kan? Iya kan? Dan kita juga berterima kasih kenapa? Karena kita diizinkan oleh masyarakat tempat barangkali untuk bisa kita berada di tempat itu. Nah ini juga harus kita perhatikan. Ya. Sama seperti kita diamanakan untuk mengelola sebuah mushola atau masjid. Apa kira-kira yang mau kita berikan lagi buat mereka? Mulai berpikir kita. Yang mau kita berikan terus. Kenapa? Karena sebenarnya kita sedang memberikan kepada Allah. Ya, kepada Allah. Dan yang paling utama adalah di mana kita bertempat tinggal itu untuk memperkuat diri kita. Kenapa? Karena itu adalah pagar hidupnya. Kita tidak perlu pagar mati ya. Kita perlu pagar hidup. Kalau pagar mati ya bisa jadi orang bisa loncat. Tapi kalau pagar hidup, nanti dulu kalian harus melewati kami. Iya. Walaupun dia melompat gak bisa, kenapa? Karena dilawan. Nah kalau dia mati nggak bisa dilawan, maka dihancurkan. Tapi kalau dia hidup bisa panjang ceritanya. Tidak hanya 1, 2, 3, terus semuanya. Bisa jadi sampai yang kecilnya pun juga ikut. Kenapa? Karena itu. Hanya bicara dakwah itu nggak mudah. Paham nggak kira-kira ini?
Pokoknya nggak paham. Nah yang terakhir, ini yang agak berat. Dalam 3 hal tadi kita menjaga itu. Isti'dadu at-tasaddum. Isti'dadu at-tasaddum. Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menerima benturan. Nah ini yang paling berat. Dari mana? Dari kawan dewe. Nggak usah dari jauh-jauh. Dari teman sendiri, teman hidup barangkali, atau teman yang memang kita sejawat. Isti'dadu at-tasaddum. Persiapan kita untuk menerima benturan itu. Ya, makanya nanti kita akan mudah berselisih. Kita mau berjuang, berselisih di antara kita. Ujungnya apa? Kita nggak punya kekuatan, kita tidak punya wibawa, orang bisa melihat kayak apa. Kenapa? Karena tadi tidak siap berbentur, tidak siap menerima perbedaan di antara kita. Kan nggak mungkin, sebab Allah sudah menciptakan kita itu selalu berselisih. Itu sudah pasti. Ya, dalam rumah tangga kita mana kita tidak pernah berselisih sama pasangan kita. Kata pasangan kita, ayah yang nggak paham. Kata kita, ibu yang nggak paham. Ya terus saja begitu, tapi anak bertambah. Iya kan? Dari akibat berselisih itu kan bertambah semuanya. Rezeki bertambah, anak bertambah semuanya. Sampai akhirnya, kok bisa kita ya? Itulah perselisihan. Asal jangan tafarruq, berpecah belah, cerai berarti. Tidak ada lagi kita mau kerjasama. Kenapa? Mulai kita bikin lembaga sendiri-sendiri. Kenapa? Karena tadi jatah, wah aku udah dapat banyak jatahnya. Sudah salah di sini. Nah, jadi dalam hal menjaga tadi 3 hal yang harus kita perhatikan yang akan memunculkan 5 hal. Ya 5 hal. Dan ini punya judul sendiri-sendiri. Itu hanya ringkasan saja. Di setiap poin itu semua punya penjelasan cukup panjang. Tetapi tadi sudah disebutkan di ayat ke-18, ya, di ayat ke-18 dan di ayat yang ke-19 ada tahapan dalam berdakwah, marahilud dakwah. Tahapan yang pertama itu adalah tabligh. Di ayat ke-18 itu illal balaghul mubin, menyampaikan. Ya, makanya dakwah itu kan artinya apa? Halo, tes. Kan ngetes dulu di wilayah itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan juga diterima di musola. Nah, tapi ngetes lagi, tes. Nah, itu dakwah. Jadi halo. Bahasanya halo. Ya kan ngajak, yo sini. Kami bawa beras lo ya. Ah iya, diambil berasnya, besok ada datang. Ya. Tapi tujuannya bukan kayak si kafir gitu. Kita bawa beras supaya dia murtad, bukan. Ya barangkali belum saatnya. Itu baru tabligh. Ya. Yang kedua, at-taqwi, dibentuk. Nah, dalam penyampaian itu juga harus ada pembentukan yang dilakukan. Apa pembentukannya? Jadi tidak hanya menyampaikan, ada sesuatu misi yang kita bawa. Apa kira-kira dari misi? Yang ujungnya membentuk mereka. Membentuk mereka gitu. Kayak anak-anak misalnya. Anak-anak tuh paling suka dengan cerita. Nah, dibentuk dengan cerita dulu. Anak-anak, pokoknya setiap 2 minggu sekali kita cerita. Sudah cerita. Rupanya bukan anaknya yang datang saja, termasuk nenek kakeknya juga datang. Apalagi ceritanya memang benar dan mengasyikkan didengarnya. Yang berceritanya itu bukan main sampai babak belur udah kan dia. Tapi orang ini subhanallah. Akhirnya apa? Menanti lagi kapan datang untuk bercerita. Dan isi Al-Quran semuanya rata-rata cerita. Coba tinggal bagaimana kita mengemasnya. Nah, kan mengemasnya. Beda zaman Rasulullah dengan zaman yang sekarang. Beda mengemasnya. Ya bisa jadi memakai alat, apakah alat itu LCD ataupun apa kita pakai. Kenapa? Itulah keberkahannya di zaman kita ini. Ya. Walaupun tidak ada, ya kita pinjam dengan orang-orang yang punya kemampuan. Kalau bisa kita sodorkan ke wilayah dunia maya itu untuk apa? Untuk siapa yang mau membeli kesempatan besar ini. Ya, bahasanya kan begitu. Ya, pasti
Iya, insya Allah ada. Baik, itu takwin. Yang ketiga adalah tahapan yang ketiga adalah at-tanzim. At-tanzim itu peraturan. Jadi ada penataan. Nah ini harus ditata dengan baik. Harus ditata dengan baik. Nah kalau tidak ditata dengan baik, kacau jadinya. Siapa yang di bagian lapangan, siapa yang di bagian kantor, siapa yang sekali-kali yang di kantor ke lapangan, sekali-kali yang di lapangan di kantor. Biar tahu bagaimana sakitnya, sulit. Biasanya kalau di bagian kantor ini enak aja ngomong ya, tapi nggak tahu lapangan kayak apa. Babak belur ya. Nah, nanti yang di lapangan, karena biasa di lapangan kan. Nah, coba dia sekali-kali di kantor, ngerjain kantor. Supaya kita belajar, ada pembelajaran di situ. Sehingga jangan sampai apa saling menuduh. Ya, kami yang paling berat kerjanya, kata yang satu lagi, kami yang paling berat. Ya Allah. Itulah dakwah. Jadi jinnya itu bukan jin yang tidak nampak, kita jin. Sama kayak mengurus masjid. Jinnya itu bukan jin yang gaib, kita yang nampak ini jinnya. Karena namanya masjid musola itu kan tempatnya malaikat. Kalau kita tidak bersih, maka kenapa Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 18 itu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid, yang menghidupkan masjid itu adalah orang yang pertama betul-betul beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada hari akhir, lalu mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Itu gambarannya. Jadi nggak sembarangan orang yang menghidupkan masjid. Ada orang yang hanya membangun, tapi tidak sampai dia memakmurkannya, menghidupkannya. Ya, walaupun dia selalu sholatnya di rumah. Dia bilang, kami sudah membangun masjid. Bukan soal dibangunnya, tapi bagaimana Anda juga menghidupkannya. Tidak hanya sekedar menghidupkan lampunya saja lalu pergi lagi keluar, bukan. Tapi betul-betul menghidupkannya. Nah ini membutuhkan dua hal yang paling besar dari Allah. Ini Allah yang menentukan apa ketentuannya. Beriman kepadanya dan beriman kepada hari akhir. Apa yang dilakukan? Sholat, zakat, dan tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Makanya masjid itu jangan menjadi fitnah sebenarnya. Ya, jangan menjadi fitnah. Tapi sementara dengan kondisi musibah, kita kadang-kadang mengatakan itu jadi fitnah. Ini karena masjidnya. Bukan kitanya yang salah, bukan masjidnya yang salah. Kalau masjidnya bisa berbicara, dia akan datang mengetuk pintu semua kita. Emang saya yang salah? Alhamdulillah masjid kita, musola kita enggak hidup. Enggak datang ke rumah kita ngetok pintu di jam 11 malam. Alhamdulillah masih dia menunggu kesabarannya kan. Kalau enggak, Allah hilangkan cahayanya. Ya, kalau musola dan masjid itu Allah hilangkan cahayanya, karena tidak ada lagi yang menghidupkannya, wilayah itu pun akan menjadi gelap. Kita lihat. Ya. Sejelek apapun tempat itu, tapi kalau masjid dan musola itu masih dihidupkan, masih ada yang sholat, masih ada cahaya di wilayah. Ya, kenapa? Karena dari masjid itu ada aliran yang mengalir ke semua rumah yang ada di tempat itu. Walaupun Allah belum membuka kerannya. Ya, ada yang dibuka terus sehingga di rumah itu selalu menanti jam berapa nih? Apa siapa? Dibuka sama Allah. Tapi ada yang belum, walaupun sudah mengalir. Siapa tahu nanti ketika Maulid Nabi dia datang, dibuka kerannya untuk datang ke acara Maulid Nabi. Tapi sholat tidak, ada kan? Walaupun tidak sholat dia, tapi kalau diundang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dia datang. Kenapa? Karena kerannya di situ keran Maulid Nabi dan Isra Mi'raj untuk sementara waktu. Tapi bisa jadi di kemudian hari keran itu Allah akan buka agak lebih besar, sehingga dia datang barangkali khusus di waktu maghrib saja. Maka ada orang yang khusus ke masjid di waktu maghrib saja. Nanti dibuka lagi kerannya sama Allah khusus di waktu subuh dan maghrib. Dia cari yang berkah-berkah di situ, subuh dan maghrib. Bisa jadi di 30 tahun kemudian semua keran itu dibuka sama Allah selebar-lebarnya, sehingga dia masuk ke semua waktu sholat. Sama kayak kita juga berproses kan. Jadi kita tidak mudah juga menyalahkan orang lain. Baik ya, nah jadi kita
Itu kaidah-kaidah yang tadi kita dapatkan, rumusan-rumusan dari rumusan ketika kita berbicara tentang masalah dakwah. Ya, masalah dakwah. Nah, ini secara khusus kita tidak dapatkan di ayat itu. Kenapa? Karena dia memang punya ilmu tersendiri. Dan inilah yang dijelaskan sebagian oleh para ulama tafsir dalam pembahasan kita di ayat ke-13 sampai 19 ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit kita ingin menjelaskan tentang 4 agenda dakwah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW di dalam penataan Makkah. Ya, jadi ini ringkasan yang kita coba ambil tentang dakwah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dalam mendakwahi orang-orang Quraisy di Makkah. Ada 4 agenda di sini. Yang pertama, al-bina'u al-ijtimai. Al-bina'u al-ijtimai. Pertama adalah membina masyarakat. Ada 2 hal terbesar di dalam kita membina di sini dalam masyarakat. Pertama, binahul a'ili. Binahul a'ili artinya membangun keluarga. Dan yang kedua adalah iktirab mithaliyah. Iktirab mithaliyah ini maknanya adalah keluarga model. Artinya apa? Mana bentuk model keluarga yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi pada dasarnya dakwah itu dia berbicara skop kecil dulu, yaitu adalah keluarga. Ya. Pertama adalah berbicara bagaimana membangun keluarga, meluruskan kembali visi misi dalam berkeluarga. Sebab Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdakwah itu yang diperintahkan, yang diajak siapa? Yang terdekat dulu, karib kerabat, keluarganya, dari mulai istrinya dulu kan, yang masuk Islam. Ya, dulu teman terdekatnya siapa? Sampai tadi keluarga besarnya. Maka Rasulullah SAW ketika mengundang para keluarganya itu dengan cara apa? Makan-makan. Makan-makan dulu dia. Jadi kalau kita mengundang orang, makan-makan. Nah, orang kita itu kan begitu. Kalau sudah rapat, dia makan dulu. Sudah makan, rapatnya iya semua. Iya. Kenapa? Sudah kenyang. Kalau kita berdakwah dulu baru makan, repot. Nah, kayak beginilah ceritanya. Jadi ini meluruskan kembali orientasi dalam masyarakat tentang keluarga. Itu yang disebut dengan bina'ul a'il. Jadi meluruskan kembali tentang konsep bagaimana kita berumah tangga. Sehingga nanti dia akan apa? Dia akan memotivasi, dia akan memberikan support kepada kita dalam dakwah itu. Kalau ini dibangun dengan baik. Nah, tadi yang kedua dalam membangun masyarakat itu bagaimana? Iktirab mithaliyah. Kita mencoba mencari model keluarga yang baik. Ya tentu model keluarga yang baik itu kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang istrinya lebih banyak, tapi bisa mengatur gitu. Nah, ini sudah satu, susah ngaturnya. Satu gitu. Enggak suami ngatur istri atau istri yang mengatur suami, enggak bisa. Satu padahal. Ada apa di sini? Ya ada apa? Nah, tadi rumusnya Bapak dan Ibu sudah didapatkan. Tolong lihat rumusnya, kembali ke rumus. Ini bicara masalah apa? Lapangannya. Ya, ini lapangannya ini. Tapi tadi rumus Bapak dan Ibu sudah dapatkan. Apa yang harus dilakukan? Nah, di antara tadi kita menjaga itu ada isti'dad tasadduq, siap menerima
benturan. Bentur. Kalau perbedaan biasa, benturan. Sakit gak? Sakit. Sakit ya aku ini. Sudah ayah biarkan selama 15 tahun. Ayah keluar terus. Saya gak pernah keluar. Sekarang gantian. Ayah di dalam, saya keluar. Kadang-kadang kayak begitu. Ada sisi, yang mohon maaf ya, suka ada dendam gitu. Kenapa begini begitu? Padahal subhanallah. Ya, padahal Allah dan Rasulullah sudah memberikan contoh ketauladanan yang baik, yang bagus. Hanya barangkali karena apa? Faktornya kita melihat agama ini kepada orang yang di bawah, melihat dunia kepada orang yang di atas. Itulah masalah. Nah, pedagang pengen untung besar, tapi ngeliat yang di atas, lupa saya di bawah, nggak sampai target, stres. Karena tadi lihat sama yang di atas, agama di bawah, dunia di atas. Kembali, semestinya agama yang di atas, dunia ke bawah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa hidup. Kita masih bisa makan. Keluarga kita masih sehat. Allah masih mengangkat hati kita. Semestinya begitu ucapannya. Maka Allah akan melipat gandakan karunia buat kita. Berikutnya, yang ketiga, dari al-bina'ul ijtima'i tadi, membangun masyarakat. Yang ketiga adalah al-bina'u ta'abbudiyah, membangun suasana ibadah. Jadi dibangun suasana itu. Ya, pertama, kekuatan akidah. Kedua, berbicara masalah akhlak, akhlakul karimah. Dan yang ketiga, berbicara masalah al-ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita membangun suasana ubudiyah ini, ibadah ini, maka bangunlah dengan 3 hal itu. Pertama, bicara masalah akidah. Kalau hari ini kita belum mendapatkan dari apa yang kita minta kepada Allah, kita katakan kepada semua orang, insya Allah besok Allah akan kasih. Maka berakhlak yang baiklah kepada Allah. Ini 2 akhlak tadi kan. Jadi kekuatan akidah, yang kedua akhlak. Tetap kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita hari ini untuk memperbaiki. Besok insya Allah lebih baik. Akhlak. Jangan kita stres. Capek. Sholat 5 waktu masih juga miskin. Udah bisa sedekah sudah banyak, ngasih orang masih juga susah. Ya Allah. Berarti kita nggak berakhlak semua. Ya, jadi tetap kita berakhlak di depan Allah. Yang ketiga, al-ukhuwah, persaudaraan. Itu dalam kita membangun suasana ibadah. Kita butuh teman gitu. Ya, kita kirim WA, tolong nasihatin saya nih, kenapa agak lagi sedikit masalah. Nah, kita saudaranya cepat apa? Mengingatkan. Tapi tidak usah seperti Ustaz ini, tolong dengerin ya, saya mau nasihat. Baca dia ayat 13 sampai 19 sampai 2 jam. Yang diajak ngomong itu percuma, karena jaraknya jauh, bukan di depan mata. Ya cukup bilang saja, sabar, ikhlas, kemudian motivasi dia. Kalau dia sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kata siapa di situ? Ya, kata Nabi Nuh, apabila aku sakit, pasti Allah akan menyembuhkan. Pasti Allah akan menyembuhkan. Bukan pasti sakit gitu. Dia sakit terus sakit. Dimotivasi gitu, terus dimotivasi. Insya Allah besok kita dapat rezeki. Insya Allah kita besok. Terus kata kawannya nanti di besok itu, di besok hari, kau belum dapat? Ini rezekinya. Apa rezekinya? Kita masih hidup. Memang rezeki itu harus dapat dalam bentuk barang gitu? Enggak. Dalam bentuk sehat, kehidupan. Ini rezekinya. Terus saya sendiri juga lupa tadi, sempat lupa di hari apa? Hari Rabu. Baru tadi pagi ingat. Rabu lagi. Ya biasanya tuh malam udah siap gitu kan. Lupa saya kalau hari ini hari Rabu. Ya. Karena ada jeda waktu, agak kosong tadi malam, jadi agak lama keluar dari rumah sama anak, sama keluarga, Allah enggak semuanya. Sampai lupa. Baru tadi pagi habis subuh itu hari Rabu, ini pengajian. Oh, ini harus buka lagi buku.
Allah sengaja Allah lupakan supaya tidak terlalu sibuk. Terus ngambil jatah yang lain. Walaupun tidak bisa juga, tetap saja masih kepikir. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-bina'u al-iqtisadiyah. Al-bina'u al-iqtisadiyah. Bagaimana membangun perekonomian. Ya, ekonomi ini. Nah, membangun ekonomi ini tidak harus berbicara masalah bisnis. Banyak orang yang kaya raya bingung dia untuk menjalankan hartanya, dan dia kepengen bersedekah, berinfak, tapi dia belum percaya pada lembaga-lembaga. Nah, bagaimana kita mencoba untuk masuk ke wilayah itu dan betul-betul kita membantu ini, bukan bicara masalah bisnis, bukan, betul-betul kita membantu. Ya, betul-betul kita membantu. Bagaimana caranya? Ya, karena di Jambi ini juga banyak orang kaya, orang Islam yang kaya itu banyak. Tapi tadi belum tersentuh, maka butuh sentuhan. Siapa tahu tangan kita ketika menyentuh dia nyetrum, langsung dia tersadarkan, oh iya, saya sekian juta mau berinfak. Wah, makanya sentuh. Iya, sentuh dengan tangan, sentuh dengan wajah, kita senyum, sentuh dengan apa? Dengan pujian kepada Allah. Subhanallah, ibu ini wajahnya penuh dengan aura bercahaya. Apalagi kalau ibu wah, cahaya subhanallah. Apa kata dia? Bohong. Terus kita enggak lah, ibu subhanallah, subhanallah. Kami rasakan. Ya. Walaupun ya kita memang punya tujuan baik juga. Kan tujuannya baik. Kan ingin supaya dia menyalurkan semuanya. Dan tugas kita kan hanya menyampaikan tabligh tadi, hanya menyampaikan saja. Tidak ada visi yang lain. Kalaupun ada yang lain itu Allah sudah tentukan, itu lain hal. Ya, karena memang bukan niat kita untuk itu. Nah, jadi ini yang juga harus menjadi perhatian kita di sini gitu. Kita menata apa? Ekonomi, keuangan, walaupun kecil-kecilan. Harus kita lakukan itu gitu. Ya, jangan sampai hanya orang kafir saja yang melakukannya. Padahal kita punya potensi besar. Punya potensi besar itu di Jambi. Hanya permasalahannya siapa yang mau mengelola dengan baik, dari mulai hati sampai ke aktivitasnya. Ini yang harus dikelola dengan baik. Kenapa? Memang Allah itu punya rahmat 100. Tapi dari rahmatnya itu yang Allah kasih kepada kita di sini hanya 1. Nah, 1 ini dibagi-bagi, bukan diperebutkan, dibagi-bagi. Ini pun juga 1 ini belum habis. Kenapa? Saking banyaknya. Saking banyaknya. 1 nikmat ini saking banyaknya, nggak habis-habis. Coba. Diambil emas, nggak habis-habis emas. Diambil batu bara, nggak habis-habis batu bara. Kita ambil apa lagi? Misalnya logam, nggak habis-habis logam. Diambil pasirnya, besok datang lagi pasir baru. Nggak habis-habis. Ya kan? Sama seperti mengolah beras. Sudah selesai, habis kata kita. Datang lagi beras yang lainnya, yang bentuknya beda, ya kan? Yang rasanya juga beda, tapi namanya tetap beras. Nah, mungkin berubah namanya, ya, kondisinya kan gitu. Nah, ini harus kita kelola, kita perhatikan betul. Siapa? Maka tadi yang namanya amaliyah ilmiah fikriyah. Selalu kita berpikir keras di sini. Tidak masalah kalau kita meninggal dunia dalam keadaan umur 40 tahun, 50 tahun. Tapi kita punya apa? Kita punya warisan yang kita tinggalkan. Warisan apa? Pemikiran kita itu, yang bisa jadi dipakai orang walaupun kita sudah tidak ada. Itu tetap mengalir untuk kita sampai hari kiamat insya Allah. Nggak rugi kan? Kita nggak rugi. Memang tidak dalam bentuk barangkali materi, tapi kita juga tidak tahu di kemudian hari yang bisa jadi dirasakan bukan oleh kita karena kita sudah tidak ada, barangkali anak cucu kita yang merasakannya. Nah, ini terbayang atau tidak di pikiran kita nih? Bicara masalah sesuatu yang besar. Makanya kalau bicara surat Yasin bukan bicara masalah kematian, bukan bicara yasinan sebenarnya. Ini bicara membangun sesuatu yang besar. Maka tadi membutuhkan hati yang lapang untuk menerima tantangan itu dengan keimanan yang kuat kepada Allah.
kalau dijelaskan ini sama orang tua barangkali kurang masuk. Kenapa? Karena wilayahnya membangun semua di sini. Membangun semua. Apalagi nanti kalau di berikutnya, ayat berikutnya kita akan baca gitu. Subhanallah, lebih luas lagi yang Allah jabarkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Berikutnya, poin yang terakhir dari poin yang pertama, poin keberapa? Kelima. Al-bina'u at-ta'limi. Al-bina'u at-ta'limi. Membangun pendidikan. Nah, makanya saran kepada Paskas untuk berpikir tentang pendidikan agar lebih serius. Jadi tidak hanya sekedar kita membagikan sesuatu, tetapi berbicara masalah pendidikan pun juga harus dipikirkan. Harus punya. Kalau selama ini kita membagikan semua ke pondok-pondok, besok kita juga punya pondok. Harus ada. Kenapa? Karena akan menyangkut juga masalah SDM ke depan. Ya, harus kita punya. Tidak hanya pondok, barangkali juga ada trainer. Pendidikan apa? Trainer misalnya. Pendidikan pembisnis misalnya. Khusus harus kita munculkan. Ya, harus kita munculkan. Jangan semuanya diambil satu orang. Dia pembisnis, dia juga pemikir, dia juga aduh kalau dia nggak ada, habis. Memang kayaknya nggak masuk akal. Apa kata Allah yang tidak bisa? Insya Allah bisa. Maka kita butuh pemikir. Kalau tidak mau jadi pemikir, pekerja saja. Kenapa? Capek jadi mikir terus kan? Jadi pekerja aja. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Kenapa? Karena kemampuan kita tidak sama, tapi asah terus. Kita asah. Makanya pengajian ini pun juga mengasah. Tinggal bagaimana asahnya. Bagaimana asahnya. Ya, baik. Nah itu di poin pertama dalam kita membangun masyarakat. Yang kedua, agenda yang kedua dalam dakwah yang Rasulullah lakukan di Mekah itu adalah riayah al-masalih al-ijtimaiyah. Riayah al-masalih al-ijtimaiyah. Menjaga aset kebaikan masyarakat. Jadi yang kedua ini, sisi dakwah yang kedua, agenda dakwah yang kedua adalah bagaimana kita menjaga aset kebaikan dari masyarakat. Jangan sampai aset kebaikan ini berubah menjadi kejelekan. Ya, nah ini harus dipikirkan juga. Apa gitu? Ya, karena kita membahas surat Yasin ya kan ini risiko. Kenapa? Kok bahasa surat yang ini? Kenapa nggak surat yang lain aja Ustaz? Jadi berat ini jadinya. Itulah tugas yang Allah utus 3 orang tadi. Iya, berat kan? Sampai mati. Coba, sampai dia ditusuk oleh penduduk kota itu. 3-tiganya coba. Diutus 2, dibunuh. Diutus yang ketiga juga dibunuh. Nanti di ayat ke-20-an kita akan mendapatkan ini manusia biasa. Supaya menjadi apa? Kekuatan. Allah berikan itu supaya menjadi kekuatan. Artinya apa? Kalau di ayat ini ya dari 13 sampai 19 ini berbicara masalah utusan Allah langsung, nabi ataupun rasul yang tidak pernah diketahui siapapun. Nah, nanti ada orang yang sudah dikenal tapi dia punya kelebihan dari Allah apa? Dia punya keimanan yang kuat kepada Allah untuk mengajar. Itu nanti. Nah, jadi produk dakwah yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga aset kebaikan dari masyarakat. Nah ini perlu kita jaga. Ya, perlu kita jaga. Baik. Yang ketiga, halu al-qadaya al-ijtimaiyah. Halu al-qadaya al-ijtimaiyah. Produk dari sisi agenda dakwah yang ketiga adalah aktif untuk memecahkan permasalahan umat. Jadi bagaimana seorang dai dia aktif untuk memecahkan ya, problem dari umat ini. Walaupun barangkali ya tidak hanya dia, orang lain pun juga diminta, tapi dia aktif itu. Ada yang minta saran, ada yang minta masukan, ada yang barangkali minta penyelesaian keluarganya. Sudah kita siap. Nah,
teman-teman itu bilang, Ustaz kenapa nggak pasang aja pelang dulu bahwa konsultasi keluarga. Saya mau ngapain? Saya bilang, saya nggak mau cari apa-apa. Kenapa? Nanti kalau jadi konsultan kita udah nggak ikhlas lagi niatnya. Akhirnya orang yang tadi punya masalah rumah tangga kita bikin dia cerai. Supaya apa? Supaya banyak duitnya keluar. Kan begitu. Teman-teman di konsultan itu bilang, kalau sama Ustaz gini enak, gratis semua, mau dia. Ya, kalau kami tidak bisa, kenapa? Kalau nggak gitu kami nggak bisa makan, nggak bisa punya mobil, bisa punya rumah, masya Allah. Jangan sampai nanti uang yang kalian dapat dari hasil kebohongan itu masuk ke wilayah tubuh anak. Apa kata nanti perjalanan? Apa kalian tidak takut? Kalau teman-teman ini juga tamatan dari Mesir, dari beberapa negara Islam yang lain. Tapi sengaja, kenapa? Karena tadi melihat kawan kanan kiri kan, wah dia punya, kami masa nggak punya. Boleh berubah cara pola pikir. Apakah kalau kita buka dalam kondisi umum itu, lalu kita tidak bisa makan? Enggak juga, ada saja rezeki. Walaupun orang yang datang itu menyampaikannya dalam keadaan dia tidak suka pada kita, tapi sengaja Allah datangkan orang itu agar dia juga dapat berkah, walaupun dia tidak suka. Kita Allah yang menyentuh, Allah yang menyentuhkan. Baik, yang terakhir yang keempat. Yang keempat adalah taqwiyah at-tadamun al-ijtimaiyah. Taqwiyah at-tadamun al-ijtimaiyah. Jadi kekuatan ikatan dalam bermasyarakat. Kekuatan ikatan dalam bermasyarakat. Nah, inilah 4 agenda besar itu yang kalau kita ringkas yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Pertama berbicara masalah keluarga, yang kedua berbicara tentang aset orang yang baik. Karena tidak semua orang yang ada di Makkah waktu itu orang jahat. Ya, maka terlihatlah siapa yang mau masuk Islam. Ya kan, termasuk Bilal bin Rabah. Ya kan, ada Umar yang tadi tidak suka, akhirnya dia ikut masuk walaupun berproses. Artinya apa? Ada kebaikan di hati mereka, hanya belum ada kesempatan dan belum ada yang menjelaskannya. Yang ketiga tadi, ya kita aktif untuk memecahkan problem masyarakat. Nah, di antaranya ya barangkali dengan lembaga itu. Ya. Bagaimana kita kembangkan lagi lembaga itu? Kenapa? Karena dia tidak hanya apa yang kita lakukan sementara ini. Dan yang keempat tadi adalah bagaimana ini punya kekuatan ikatan kita dalam masyarakat. Artinya apa ikatan itu? Ya, ikatan kita kepada mereka dan mereka juga punya ikatan yang kuat kepada kita. Ya, intinya adalah bahwa ini membutuhkan kebersamaan dalam dakwah ini. Dan tadi ini adalah proyek langit yang Allah munculkan, yang Allah bikin, yang Allah bentuk, dan Allah tidak sembarangan untuk memilih orang yang bakal menjalankannya. Secara alamiah nanti akan ada seleksi yang Allah berikan. Maka ada orang yang bakal lama di wilayah itu dan sampai dia syahid, dia meninggal. Ada orang yang tidak bakal lama. Kenapa? Karena proses tadi yang tidak jelas dari kepribadian manusia itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran umum dari pembahasan ayat yang ke-13 sampai 19 yang berbicara tentang permasalahan ashabul qaryah, yaitu penduduk suatu negeri yang penduduk itu menzalimi orang yang Allah utus agar mereka menjadi orang yang lebih baik dan kembali pada posisi bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua mereka mendustai, ya, semua mereka membohongi, dan sampai akhirnya orang-orang yang diutus ini mendapatkan ujian besar, yaitu mereka dibunuh oleh manusia tadi, yang tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka ini di hadapannya. Allah akan sholat. Ini barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi satu hal pada itu, tadi di ayat ke-19 Allah bilang qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Nah, di sini berbicara masalah ta'ir. Ta'ir itu kalau diartikan tadi adalah
nasib tidak baik, ya kan? Berbicara masalah kemalangan pada diri mereka. Tapi bahasanya di sini latohir, burung. Nah kita, sebagian besar kita itu terkadang suka berbicara tentang sesuatu yang menyebabkan kita itu menjadi kemalangan. Jadi kalau kayak begini nanti seperti ini kejadian. Contoh, tidak sengaja kita menabrak kucing. Apa yang terjadi? Apa yang dibayangkan oleh kita kalau kita menabrak kucing? Membawa sial apalah. Padahal bukan nabraknya, tapi setelah kita nabrak, kita mikir, nah pikiran kita itulah yang menjadi penyebab. Contoh misalnya, toir, ini burung. Tiba-tiba ada burung, lalu burung itu menjatuhkan kotoran ke dahi kita atau ke tubuh kita. Apa kata kita? Ini kayaknya bakal ada musibah, ada apa, ada tanda. Tidak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Sama kalau kita punya anak bayi kan gitu. Anak ini kok, anak bayi ini kok meler terus dia. Kenapa? Ini kayaknya waktu hamil dia ini kalau dia minta nggak dikasih. Ya mulai. Mulai kita ke situ larinya, nggak ada urusan. Itu kan sebabnya apa? Karena panas dalam. Kenapa dia meler terus gitu kan? Bukan karena tidak dikasih jatah. Waktu dia minta durian dia nggak dikasih. Minta barangkali keong apa cumi nggak dikasih. Akhirnya nanti awas nih, nanti kalau dia lahir akan meler terus ininya gitu, liurnya. Padahal bukan, itu karena panas dalam. Ada hubungan dengan itu gitu. Tapi dihubung-hubungkan. Nah, sama seperti tadi, ta'irukum. Menjadi penyebab gara-gara kami dapat musibah. Tidak boleh kayak begitu. Baik. Kita lihat nanti di dalam surat ke-7 ayat ke-131 sampai ayat ke-133 misalnya. Fa idza ja'atuhum hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala innama ta'iruhum innallaha walakin aktsarahum la ya'lamun. Apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan ini semua karena kamu. Tidak ada. Jadi kalau mengatakan ini berhasil nih, oh siapa kalau bukan kita? Ya Allah, nauzubillah, jangan sampai. Iya, kita ngomong sama anak, iyalah siapa dulu ayahnya. Masya Allah, nggak ada kita pun bakal jadi kok kalau yang punya. Nah tapi sebaliknya, wa in tusibum sayyi'atun, jika datang kepada mereka musibah kejelekan, yatayyaru bi Musa. Dilempar ke siapa? Ini gara-gara Musa nih. Sudah mulai kita. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Ini gara-gara ayah nih, ini gara-gara ibu nih. Ya Allah, gak kayak gitu. Tapi kalau sudah bicara masalah berhasil, siapa dulu ayahnya, siapa dulu ibunya, kan gitu kan? Ya. Ala innama ta'iruhum indallah. Semua nasib-nasib kita itu di tangan Allah. Jadi sudah ada. Duduk kita kayak begini sudah ada. Mana gorengan tadi nanti juga akan ada datang setelah ini ngomong ini selesai ini. Akan datang. Apakah ada cabenya atau tidak nanti kan akan datang. Kenapa? Sudah ta'iruhum indallah. Sudah ditentukan oleh Allah kan gitu. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak sadar, tidak mengetahui. Ya Allah, baik. Nah, kita lihat ayat ke-133-nya. Kita langkai ayat ke-132-nya. Fa arsalna 'alaihim at-tufan wal jarada wal qumala wal dhafadi wad dama ayatin mufassalati fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Karena mereka tidak mau terima itu semua, mereka membantah, mereka menolaknya dari apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Allah datangkan kepada mereka tufan, angin topan. Ya, tofan itu berasal dari bahasa Arab, bukan Arab lagi. Al-Quran, Allah langsung tufan. Satu. Yang kedua, wal jarad, Allah kirimkan belalang. Allah kirimkan belalang. Hati-hati ini kalau belalang datang dengan jumlah yang banyak, berarti tanda ini azab Allah. Baik, tidak hanya al-jarad wal kummal, apa itu? Kutu.
Bukan, kumal. Kalau kata kita kumal. Ya emang kutuan dia, jorok. Walau kumal, kutu-kutu didatangkan oleh Allah, datang semuanya. Kan mudah bagi Allah. Coba. Baik, tidak hanya itu. Wadofadi, kata Allah datangkan dengan jumlah yang banyak. Kan pernah terjadi kan? Tidak hanya itu. Wadama ayatin fasalat, darah hitam. Ayat itu menjadi seperti darah, darah hitam, merah. Jadi ayat itu menjadi merah. Kenapa? Karena manusia tadi lupa dengan Allah. Jadi kalau Allah ingin mengazab, Masya Allah, didatangkan angin, didatangkan lalat, didatangkan kutu, gitu. Bisa jadi orang yang kutuan rambutnya itu, ya karena tadi kali ya, bukan azab ya, karena malas, karena malas ngurus kepala kali ya, makanya kutu, gitu. Akhirnya menular ke kemana-mana. Wadofadi, kata kemana-mana. Lalu air itu menjadi merah. Pas sholat, pas takbar. Kenapa Allah ingin jelaskan? Karena mereka sombong. Ya Allah, apa sih yang mau kita sombongkan? Kita duduk begini aja ngantuk. Karena sudah mau selesai maka kita naik. Coba kita punya semangat ingin belajar, tahu-taunya hari ini tidak bisa datang. Ada sebab yang lain. Gitu berarti kan. Berarti kita ini nggak ada apa-apanya. Tidak ada. Ya lemah kita ini. Kalau bukan karena Allah, ya kita barangkali sulit untuk membangunkan tubuh yang kita punya tadi pagi. Ya kan sehingga akhirnya tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Ya Allah. Lalu kita ingin menjadi manusia yang mulia. Lah subuh saja sering kesiangan, gitu gimana? Atau tidak sholat di masjid, ya bagaimana mau Allah janjikan gitu? Janjinya untuk kita. Man shalla subha fil jamaah huwa fi dhimmatillah. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di rumah Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan Allah. Bukan di rumah jaminannya, di masjid. Coba. Baik, kalau Allah bisa, insyaallah nanti kita akan lanjutkan berikutnya pembahasan kita. Mohon maaf kalau cukup berat pembahasan hari ini. Kita bicara masalah istilah, dan istilah itu semuanya belum dijelaskan mendetail satu-satu. Nah kita membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.